Assalamualaikum, ketemu di video yang keempat untuk contoh soal ujian akhir IPA. Nah, untuk nomor 31 nanti membahas tentang sendi. Contohnya soal, perhatikan gambar berikut. Sendi pada gambar di samping adalah sendi apa? Kita amati di sini, dia itu hanya bergerak sejauh 90 derajat dan berada di lutut maupun siku kita, berarti disebut dengan sendi engsel. Jawabannya yang A. Nah, yang harus kalian pelajari adalah sendi pelana di mana peluru maupun putar di mana gerakannya seperti apa ya. Selanjutnya kita ke nomor 32. Untuk nomor 32 ini soalnya tentang sistem peredaran darah. Nah, concern di mana? Concern di pembuluh darahnya. Ada pembuluh darah nadi dan ada pembuluh darah vena. Nah, kita tahu di sini bahwa untuk nadi itu mengangkut oksigen, sedangkan untuk pembuluh balik atau vena ini mengangkut CO2. Jadi kalau dia mengangkut oksigen, otomatis dia meninggalkan jantung. Jadi ini kita lihat di sini tempatnya, nanti kita bahas dulu aliran darahnya. Nih, kita bahas yang poin 3 dulu. Ke jantung berarti salah karena pembuluh nadi atau arteri itu meninggalkan jantung. Berarti ini salah. Terus dari jantung, vena ini menuju jantung, bukan dari jantung. Jadi yang pernyataan ketiga ini kebalik antara nadi dengan vena. Nah, sekarang untuk nadi itu karena dia dari jantung, maka dia itu denyutnya terasa. Kenapa denyutnya terasa? Karena tekanannya besar. Sedangkan vena dia itu menuju ke jantung, jadi dia itu tekanannya kecil sehingga denyutnya tidak terasa. Nah, meskipun denyutnya ini terasa, kita bisa rasakan waktu kita memegang tangan kita. Oh, ada nadinya. Tapi tampak enggak tampak. Dia itu ada di dalam. Berasa denyutnya karena dia memang tekanannya besar. Jadi dia itu tidak tampak. Sedangkan pembuluh balik itu tampak, yang ada di permukaan kulit kita yang biasanya berwarna kebiruan karena mengandung karbon dioksida. Nah, untuk pembuluh nadi ini dia itu kan tekanannya besar sehingga dia itu membutuhkan dinding yang tebal, kuat dan elastis. Kalau vena dia cukup dindingnya tipis dan tidak elastis, nggak masalah karena dia itu tekanannya kecil. Jadi di sini yang benar pernyataan 1, 2 dan 4. 1, 2 benar untuk yang A, 2, 3 salah, 1, 3 salah. Yang bikin salah nomor 3 ya. Nomor 3-nya ini salah. Jadi yang benar adalah pernyataan yang A. Jadi silahkan dipelajari tentang pembuluh darah. Soal selanjutnya, soal nomor 33, ini materi tentang sistem pernafasan atau respirasi, ada di kelas 8 semester 2. Di sini kita tahu bahwa kita bernafas kan menghirup oksigen ya, seperti gambar ini oksigennya masuk yang berwarna biru dan mengeluarkan CO2 sebenarnya plus H2O. H2O-nya dari mana? Kalau kita tiup kacanya itu basah, berarti itu adalah uap air atau H2O. Nah, yang kelihatan itu hidung. Jadi habis dari hidung nanti masuk ke lareng, faring, trakea. Nah, di sini ada trakea pada gambar X. Jadi di sini ini gambar trakea. Terus terhadap udara pernafasan menuju paru-paru. Proses yang terjadi di trakea ini apa? Nah, kalian yang harus dipelajari adalah di setiap organ pernafasan. Misalnya di hidung. Di hidung terjadi apa? Oh, di hidung itu terjadi penyesuaian suhu, kelembapan, dan penyaringan oleh bulu hidung. Jadi opsi A ini terjadi di hidung. Terus pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida ini yang sering keluar. Ini ada di sini, di dalam paru-paru ini sendiri, dia itu ada di alveolus. Alveolus, pertukaran secara difusi antara gas oksigen dengan karbon dioksida. Terus pelepasan uap air otomatis oleh hidung. Penyaringan oleh silia ada di trakea. Jadi untuk nomor 33 ini jawabannya yang D. Jadi selain disaring oleh bulu hidung, ternyata di dalam trakea itu juga disaring oleh silia.
sebelum masuk ke dalam bronkus, bronkeolus, dan alveolus sendiri. Untuk soal nomor 34 tentang sistem pencernaan, masih di kelas 8 semester 2. Semester 1 ya, sistem pencernaan semester 1, sorry. Nah, di sini kita tahu kalau kita makan itu urutannya kan menuju ke mulut, habis dari mulut dia masuk ke kerongkongan. Kalau sistem pernafasan pakai tenggorokan ya, kalau makan kita pakai kerongkongan. Habis dari kerongkongan dia akan masuk ke dalam lambung. Ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung nanti habis itu masuk ke usus halus. Di usus halus ini akan mulai diserap, terus akan diteruskan ke usus besar. Yang diserap hanya airnya saja di usus besar. Kalau sari-sari makanan di usus halus, habis itu dikeluarkan lewat anus. Itu proses dari pencernaan kita. Nah, yang kalian harus pahami, apa yang harus kalian pahami untuk nomor 34 ini adalah enzim-enzimnya apa yang bekerja di setiap organ-organ pencernaan kita. Misalnya saja di sini pernyataan yang pertama, pepsin. Nah, di sini untuk mempermudah menghafal, di sini karena pepsin ini pasti berhubungan dengan protein. Nah, jadi kalau 1 itu gandengannya B. Mengubah protein menjadi pepton ada di mana? Di lambung. Jadi selain kalian menghafalkan nama enzim, fungsi, di sini juga organnya apa atau tempatnya di mana? Organnya di lambung. Terus amilase. Amilase itu gula, amilum gitu kan. Ini berarti mengubah maltosa menjadi glukosa. Ada di mana? Di usus halus. Tripsin. Tripsin ini lanjutan dari pepsin. Jadi kalau pepsin tadi ada di lambung untuk mengubah protein kan, kalau tripsin itu mengubah protein menjadi asam amino, atau sebenarnya dia itu mengubah pepton ini tadi menjadi asam amino di usus halus, sehingga dia itu bisa diserap oleh usus halus dan diedarkan ke tubuh kita. Nah, untuk protein susu dia itu khusus, dia harus menggunakan renin. Dia harus menggunakan renin ada di mana? Di lambung. Menggumpalkan protein susu. Jadi kalau ada bayi yang gumoh, menggumpal itu berarti proteinnya yang sudah digumpalkan oleh renin. Jadi 1B otomatis jawabannya yang A ya, karena 1B, 2A. Di sini 1A, 1D, 1C jelas salah, jadi langsung opsi A, 1B. Kita cek 1B, 2A, 3D, ya benar, terus 4C. Jadi opsinya yang A yang benar. Terus kita ke nomor 35. Nah, 35 ini untuk sistem ekskresi. Sistem ekskresi sendiri yang paling sering keluar ini dicoba untuk ginjal, proses pembuatan urin. Nah, kita tahu bahwa proses pembuatan urin itu ada 3 tahapan. Ada filtrasi, terus reabsorpsi, terus habis itu ada augmentasi. Nah, di sini kalau filtrasi itu ada di glomerulus, sedangkan untuk reabsorpsi ada di tubulus proksimal, kalau augmentasi di tubulus distal. Nah, di sini ini adalah proses filtrasi ada di glomerulus. Habis itu di sini ini adalah tubulus proksimal. Nah, di sini ada tubulus distal. Kalau di tubulus distal, distal. Di sini namanya lengkung Henle. Jadi yang perlu kalian kalian hafalin adalah prosesnya apa, hasilnya apa, tempatnya di mana. Jadi kalau filtrasi itu urin primer. Kalau dia reabsorpsi berarti urin sekunder. Kalau dia augmentasi dia urin sesungguhnya. Itu dihafalkan. Untuk seputar nomor 35, seputar tentang sistem ekskresi. Di sini ada lagi tubulus collectivus.
sebelum dia masuk ke ureter dan dikeluarkan lewat uretra. Nah, di sini ternyata dia maunya Y. Y itu adalah glomerulus. Karena dia itu glomerulus, berarti dia itu filter menyaring. Yang A. Kalau di sini proksimal tadi berarti di sini ini yang B ya, ini B. Terus distal tadi di sini ini yang berarti yang C, distal, ini distal. Ini kolektivus. Sudah ya. Kita ke nomor selanjutnya. Nomor selanjutnya ada sistem reproduksi dari materi kelas 9. Nah, sistem reproduksi ini juga sama, hafalin tempat, nama, dan fungsi. Pada gambar tersebut, bagian yang ditunjukkan oleh X, Y, Z. Kita tahu bahwa X itu kan namanya tuba falopi. Tuba falopi ini berarti kita X dulu ya, tempat fertilisasi. Di sini tempat fertilisasi atau bertemunya sel telur dengan sel sperma. Di sini ada ovarium. Ovarium berarti menghasilkan ovum. Pembentukan sel telur. Ovum itu adalah sel telur. Nah, di sini kita tahu di sini uterus atau dia itu sering disebut dengan rahim. Berarti tempat berkembangnya embrio. Setelah dia menjadi embrio, dia akan nempel di rahim. Berarti jawabannya yang B. Terus nomor 37. Untuk soal nomor 37 berhubungan dengan organ pada tumbuhan. Nah, di sini yang keluar adalah organ pada daun. Ini untuk kutikula. Kutikula ini adalah lapisan lilin untuk mengurangi terjadinya penguapan di daun. Terus paling kelihatan lagi ada stomata. Ini untuk keluar masuknya oksigen dan CO2 ini lewat stomata. Nah, habis itu ada kutikula, ada epidermis atas. Epidermis atas itu melindungi jaringan di bawahnya. Di sini ada mesofil palisade. Hati-hati, yang paling sering keluar adalah palisade dan bunga karang. Kalau palisade itu untuk fotosintesis. Jadi ini kan bagian X berfungsi untuk fotosintesis. Kalau untuk transportasi air ini oleh xilem dan floem. Dihafalin tempat, nama, dan fungsi. Untuk pernafasan dia bisa menggunakan stomata. Untuk pembuangan juga bisa menggunakan stomata. Jadi berkas pengangkut itu ada xilem, ada floem. Kalau xilem ya berarti H2O, air, dan mineral. Kalau dia floem berarti hasil fotosintesis. Ya. Sudah terjawab, jadi nomor 37 jawabannya untuk tempat fotosintesis. Kalau untuk bunga karang itu menyimpan cadangan makanan. Jadi selain sebenarnya dia ada fotosintesis, tapi nggak sebanyak di palisade, nggak sebanyak di jaringan pagar ini. Karena dia itu klorofilnya sedikit untuk di jaringan bunga karang atau jaringan spons. Nomor 38. Nomor 38 berhubungan dengan fotosintesis. Nah, di sini ada percobaan Shark. Istilahnya ini percobaan Shark. Ini untuk membuktikan bahwa fotosintesis ini menghasilkan apa? Amilum atau gula. Nah, di sini pertama yang harus kalian lakukan untuk percobaan ini itu daun yang sudah dibungkus dengan aluminium foil, terus habis itu dimasak dengan air mendidih. Tujuannya untuk apa? Untuk membunuh sel-sel daun. Setelah dimasak dengan air mendidih, dia dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi alkohol dan dididihkan lagi. Di sini tujuannya untuk membunuh klorofil, sel-sel klorofilnya dibunuh. Habis itu didinginkan, dan setelah dingin dia ditetesi dengan iodin. Iodin ini untuk membuktikan terbentuk amilum atau tidak. Ya, jadi ini untuk membunuh sel-sel daun, alkohol untuk membunuh klorofil, dan iodin untuk membuktikan adanya amilum atau tidak. Jadi kita coba kupas satu-satu. Mematikan sel-sel yang menyusun jaringan pada daun. Ini berarti langkah yang ini.
Yang pertama di sini sebenarnya langkah pertama masih ada daun yang dibungkus, jadi daun, kita punya daun, terus dia itu ada sebagian yang dibungkus dengan aluminium foil, ada sebagian yang tidak, biar nanti kelihatan beda. Oh, yang fotosintesis bagaimana bentuknya, yang tidak fotosintesis bagaimana. Melarutkan klorofil ini berarti untuk tahap yang ketiga. Jadi jawabannya yang B karena dia tanya nomor 3. Menguatkan jaringan yang rusak ini enggak ada menguatkan. Menguji adanya kandungan omilum ini adalah saat dia ditetesi iodin. Iodin itu bahannya ada di waktu kita uji uji karbohidrat, pas uji makanan. Jadi dia itu seperti betadin sifatnya. Terus kita ke nomor 39. Nah, 39 ini untuk materi persilangan ya, dari kelas 9. Di sini homozigot dominan penuh, di sini homozigot resesif. Kelinci hitam berambut kasar disilangkan dengan kelinci putih berambut halus akan menghasilkan keturunan pertama. Kelinci hitam berambut kasar, otomatis kita tahu bahwa nanti hasilnya F1. Kalau lupa nanti dicari lagi di catatannya ya. H besar H kecil, K besar K kecil, itu pasti dia 100%. Nah, ternyata apabila keturunan pertama disilangkan dengan sesamanya, jadi nanti H besar H kecil K besar K kecil disilangkan dengan H besar H kecil K besar K kecil, pasti nanti akan menghasilkan perbandingan 9 3, 3, 1. 9 apa? 9 ini pasti dia akan hitam kasar. Terus hitam halus. Habis itu putih kasar. Yang satu adalah putih halus. Nah, pertanyaannya, apabila keturunan pertama yang dihasilkan sesamanya menghasilkan 160 ekor kelinci, kemungkinan kelinci hitam halus. Hitam halus itu berarti perbandingannya 3. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Berarti kita punya 3/16. 16 dari mana? Karena ini 9 tambah 3 tambah 3 tambah 1 adalah hasilnya pasti 16. Jadi ini nanti 9331 kalian harus bikin kotak gitu ya. Dikali dengan 160 dari total anak. Di sini 10, 3 kali 10 hasilnya adalah 30 ekor. Jadi jawabannya yang A. Jadi jangan dilupakan ini perbandingannya. Untuk nomor terakhir, materi tentang bioteknologi. Nah, untuk materi tentang bioteknologi, silakan dipelajari tentang mikroorganismenya apa, bahannya apa, dan produknya apa. Di sini ada adonan roti mengembang karena difermentasi dengan menambahkan yeast. Yeast itu adalah, adonan roti kita tahu adonan roti harus mengembang, dia itu menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Kalau Lactobacillus kan buat yogurt ya, yogurt. Terus kalau Streptococcus untuk asam laktat dan Acetobacter untuk nata de coco. Jadi tolong dihafalkan, misalnya untuk tempe pakai Rhizopus ya. Nah, demikian video yang bisa saya share ke kalian. Selamat belajar, semoga sukses untuk ujiannya. Wassalamualaikum.